Anda kembali bersama kami di Dialog Langsung. Saya masih bersama dengan Kapten Randy. Berarti intinya adalah penumpang juga memang harus tahu betul apa fungsi dari seatbelt itu sendiri, Kapten, ya? Karena diharapkan bahwa selama penumpangnya itu bergerak bersama pesawat, di kursinya aman. Dan itulah fungsi seatbelt di situ. Itu fungsi seatbelt di pesawat itu, supaya penumpangnya bergerak bersama pesawat tetap di kursinya. Yang berbahaya itu kalau dia tidak memakai seatbelt, pesawatnya bergerak turun, otomatis penumpangnya kan terlempar ke atas. Seakan-akan terlempar ke atas, padahal enggak. Dia tetap saja pesawatnya yang turun begitu. Jadi dia nabrak ke ceiling, dan waktu kembali ke bawah itu yang biasanya fatal. Karena dia tidak selalu kembali duduk di tempatnya tadi, bisa juga di antara kursi. Itu bisa mengenai apa namanya? Itu yang bisa membuat cedera. Membuat cedera, tulang punggung, tulang ekor. Baik, Kapten, berbicara mengenai turbulensi sendiri, kita juga tahu mungkin saat ini kondisi cuaca lagi kurang bersahabat. Ada dikatakan ini adalah masa transisi sebenarnya, di mana cukup ekstrim juga untuk hujan yang turun ataupun juga panas yang tiba-tiba terjadi di Indonesia. Nah, apakah memang kondisi cuaca saat ini di wilayah Indonesia memang suatu kondisi yang harus diperhatikan para pilot? Kalau untuk orang darat, hujan, angin, panas, dingin, itu waduh, cuacanya lagi tidak bersahabat. Bagi pilot di atas tidak masalah, mau kapanpun saja terbang itu terbang. Dia itu nafas dia gitu. Jadi terbang itu seni memang. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pilot itu kerjanya memang begitu. Tapi bukankah kalau hujan deras misalnya, saya juga sebenarnya tidak tahu pasti apa yang terjadi di atas sana pada saat kemudian hujan deras ataupun juga tekanan udara yang tinggi, itu sebenarnya bagaimana cara untuk mengakalinya begitu, Kapten? Pilot kan sebelum berangkat, dia mendapatkan informasi dari BMKG, ramalan cuaca, segala macam. Dia mempersiapkan rute penerbangan yang seaman mungkin. Contohnya Etihad itu dari Abu Dhabi ke Jakarta, kenapa dia lewat Medan? Itu dia tahu, karena cuaca di Teluk Benggala, sebelah selatan dari India, Myanmar, mohon maaf, dari Burma segala macam itu cuacanya kurang bagus kalau bulan-bulan begini. Jadi dia ambil rute utara. Sebenarnya ada rute lagi lewat Kolombo langsung ke Bengkulu, ke Jakarta. Itu rute lain lagi. Jadi dia sebetulnya sudah memilih ini. Yang dia juga harus tahu pada bulan-bulan ini ada juga fenomena di Indonesia itu namanya Sumatras, di mana angin dari Australia itu mengarah dari arah tenggara, memotong Katulistiwa, kemudian berbelok ke kanan. Berbelok ke kanan. Nah, ini dipotong oleh Bukit Barisan. Angin naik ke atas, membawa uap air dari Samudra India, itu menyebabkan awan. Makanya di bulan-bulan ini Selat Malaka, Kuala Lumpur. Dan itu mungkin sudah dihafal banget oleh para pilot. Buat pilot sih hal yang biasa. Nah kalau pasca kejadian ini, Kapten, kemudian dari pihak BMKG juga mengajak para pilot yang akan melanjutkan penerbangan untuk berkoordinasi kembali mengenai perakiraan cuaca yang mereka terima begitu. Apakah memang itu yang harus dilakukan saat ini? Setiap saat berkoordinasi. Tidak ada yang perlu disampaikan lagi kalau menurut saya dari pihak BMKG maupun pilot. Itu memang kerjaan dia begitu. Hanya dari segi pilotnya, dia setiap kali masuk ke negara orang atau ke daerah yang mempunyai lokal fenomena seperti Indonesia. Indonesia satu-satunya negara di dunia yang bersifat arkipelago, kepulauan di atas Katulistiwa. Dan fenomena cuacanya khas Indonesia, tidak ada di tempat lain. Jadi pilotnya harus mempelajari itu. Ada yang namanya adverse weather operation, operasi cuaca buruk. Dia harus belajar lagi, harus mempersiapkan diri. Tapi itu kan artinya sudah menjadi satu kewajiban dan SOP dari seorang pilot begitu, Kapten, ya? Tapi kadang-kadang maskapai luar negeri ini kan ya sudah. Orang Indonesia, pilot Indonesia nggak ada cerita kan sekarang? Nggak ada cerita. Maskapai Indonesia di Indonesia terbang dari Medan ke Jakarta terkena cuaca buruk sehingga penumpang, ya alhamdulillah tidak. Karena apa? Dia sudah mempersiapkan diri itu.
Oke, tetap aware dengan kondisi ini. Jadi sebetulnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Berarti penumpang untuk saat sekarang, apalagi musim liburan ini, Kapten, harus melewati ataupun juga menggunakan pesawat lagi untuk dari satu tempat ke tempat lain, mungkin pulang kembali ke kotanya seperti itu. Nah, perlukah kemudian para penumpang khawatir dengan masa cuaca transisi seperti ini dan juga turbulensi yang sering terjadi? Yang perlu dikhawatirkan waktu di darat, hujan tiba-tiba, dia perlu bawa payung. Di atas itu doesn't make any difference, nggak ada bedanya gitu. Iya, jadi perlu diingatkan kembali bahwa paradigma seat belt off itu boleh melepas seat belt, itu perlu dikoreksi sebenarnya. Seat belt off itu kendorkan saja, toh dia nggak kemana-mana, kecuali dia mau ke toilet, dia lepas, dia ke toilet. Pulang dari toilet, begitu duduk lagi, pakai saja. Sehingga kalau toh terjadi turbulensi, dia hanya terpental di kursinya saja. Dia nggak akan keluar dari kursinya. Itu yang membuat selamat itu. Selain itu ada rekomendasi lain tidak dari Kapten? Artinya kan pada saat turbulensi terjadi, apalagi ini sudah ada 2 kejadian sebelumnya, mungkin para penumpang yang di pesawat lebih panik begitu. Apakah memang harus menenangkan diri atau seperti apa, Kapten, untuk penumpang? Kita kan manusia ya, ciptaan Tuhan. Bahwa cuaca juga ciptaan Tuhan. Berdoa. Setiap kali mau berangkat berdoa. Kita mohon supaya cuacanya bagus. Alam makhluk gaib. Kalau kita berdoa sama Tuhan, tentunya harusnya berjalan dengan baik lah ya. Berjalan dengan baik. Karena ada orang meminta. Kalau enggak orang tenang-tenang aja, tahu-tahu dikasih goyang, baru minta. Itu telat. Dan ingat patuhi semua peraturan yang ada di pesawat, termasuk dalam menggunakan seat belt off, tapi pramugarinya kan selalu mengatakan, meskipun tali pengikat kursi sudah dimatikan, tapi kami ingatkan untuk selalu mempergunakan. Ini yang bisa menyelamatkan. Kalau untuk para pilot sendiri atau awak kapal, awak pesawat maksud saya, awak pesawat, setiap airlines itu setiap kali cuaca berganti, cuaca hujan, cuaca panas, atau kalau ke Eropa ada winter, ada summer, whatever, itu selalu mengadakan ada yang namanya proficiency check, ada namanya recurrent training. Dia diingatkan kembali, ini prosedurnya seperti ini loh, begitu. Itu saya yakin sudah dikerjakan, ya karena bagaimanapun kan airline ini diaudit oleh pemerintah, dan ada satu lagi, pemerintah diaudit oleh ICAO. International Civil Aviation Organization. Itu semuanya berjalan seperti itu dari tahun ke tahun. Jadi tidak perlu ada yang mengawasi itu. Nggak ada yang mengawasi. Baik, ada yang perlu dikhawatirkan lah istilahnya. Semoga ini informasi dari Kapten juga tidak membuat masyarakat resah begitu dalam menggunakan pesawat. Kenapa mesti resah? Transportasi paling aman di dunia adalah pesawat terbang. Pesawat terbang ya? Meskipun cuaca yang saat ini memasuki masa transisi dan cukup ekstrim, itu bukan satu kendala. Yang penting kemudian bagi pemirsa juga untuk tetap memperhatikan rekomendasi, yaitu menggunakan seat belt atau mematuhi aturan yang ada di pesawat. Tetap pakai walaupun seat beltnya off. Toh dia nggak kemana-mana ini. Iya, betul. Baik, terima kasih Kapten Denny sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Landstalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan juga saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.